Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya sedang melakukan kegiatan PPL siklus kedua. Penasaran kan bagaimana kegiatannya? Yuk ikutin terus. Nah, pada siklus kedua ini, di kelas 2A SDN 1 Galanggang, mempelajari buku tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6 dengan model Discovery Learning, yaitu pada halaman 219 sampai dengan 227. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A SDN 1 Galanggang. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Dan ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, selalu mencuci tangan agar kita dapat terhindar dari virus corona ini. Kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak seperti biasa perwakilan kelompoknya mengirimkan video pembacaan Asmaul Husna ke grup WhatsApp ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak seperti biasa mengirimkan absen melalui voice note di grup WhatsApp dengan menyebutkan nama dan hadir apabila anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan pembelajaran yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak tidak lupa kita untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah pernah dengarkan lagu ini? Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang silahkan buka buku temanya pada halaman 219 ya. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, anak-anak, pada halaman 219 terdapat teks menunggangi gajah. Coba disimak baik-baik ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan, akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, anak-anak, cerita tersebut merupakan cerita Benny menunggangi gajah dan cara menaiki gajah tersebut. Apakah anak-anak di sini sudah pernah pergi ke kebun binatang? Pernahkah anak-anak menaiki gajah? Bagaimana perasaan anak-anak saat menunggangi gajah tersebut? Sepertinya anak-anak merasa senang ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan tadi ya. Coba perhatikan, ada makna kata apa saja sih? Coba anak-anak perhatikan, di sana terdapat kata menunggangi. Apa itu menunggangi? Menunggangi sama dengan artinya menaiki.
Selanjutnya, yang kedua ada kata sewa. Apa sih makna dari sewa itu? Sewa memiliki makna yaitu meminjam sesuatu. Yang ketiga ada pemandu. Pemandu merupakan orang yang memandu atau memimpin ya. Dan yang keempat ada menekuk. Menekuk merupakan melipat benda. Dan yang kelima itu ada aba-aba. Apa sih itu aba-aba? Aba-aba merupakan kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Selanjutnya, anak-anak silahkan amati gambar berikut dengan cermat ya. Gambar berikut merupakan semua peralatan yang digunakan saat menunggangi kuda. Terdapat sepatu boots, rompi, kacamata, topi, ada kekang, dan ada yang lainnya. Nah, coba anak-anak isi tabel berikut ya dengan menyebutkan nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk bendanya. Nah, anak-anak, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, anak-anak, menaiki kuda dan menaiki gajah tadi itu terdapat aturannya ya, yaitu agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Nah, kuda tersebut bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang. Penunggang kuda bisa saja terjatuh. Selanjutnya, anak-anak silahkan buka bukunya halaman 224. Di sana terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang keempat yaitu bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Selanjutnya, anak-anak coba disimak ya. Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Kemudian Udin menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, kita sudah belajar di materi sebelumnya tentang pembagian. Pembagian itu bisa dicari jawabannya dengan pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, anak-anak, sekarang kita coba berlatih ya. Anak-anak, di sini terdapat soal 2 kali pembagian ya, yaitu 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Mana dulu kira-kira yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan yaitu bagian depan terlebih dahulu ya, yaitu 16 dibagi 8. Kita hitung dengan menggunakan pengurangan berulang ya, hasilnya 0. Yang pertama, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, karena hasil akhirnya belum 0, maka kita kurangin lagi. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, secara otomatis kita dapat menghitung berapa kali jumlah pengurangan. Karena 2 kali pengurangan berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil 2, dibagi dengan bilangan yang kedua, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan. Nah, ini tidak perlu menggunakan pengurangan berulang karena kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya yaitu 1. Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan soal berikut ya, lalu kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang tersebut. Nah, silahkan anak-anak kerjakan soal latihan tersebut di buku latihan ya. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat melakukan pembelajaran. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut merupakan salah satu cuplikan pembelajaran melalui daring, yaitu melalui WhatsApp grup. Ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 2A yang hebat, tetap semangat ya belajarnya. Walaupun pembelajaran hanya dapat dilakukan melalui daring. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak absen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, Rizky Faturrahman hadir Ibu Guru. Assalamualaikum, Desita hadir Bu.
Assalamualaikum Bu Guru, Aulia Nur Hayati hadir Bu Guru. Assalamualaikum, Lemayara hadir Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Holik, ya Bari, ya... Selain memberikan pembelajaran, saya juga memberikan ulangan harian ya. Hari ini saya memberikan ulangan matematika dan SBDP yang harus dikerjakan oleh siswa pada buku latihannya. Nah, berikut merupakan kegiatan saya selama menilai kinerja siswa. Dan pada siklus kedua ini saya mengikuti kegiatan simulasi PTMT yang dilaksanakan untuk siswa kelas 6. Kegiatan simulasi ini sangat penting dilakukan karena siswa masih merasa bingung pada saat kegiatan PTMT akan dilaksanakan. Wajar karena sudah kurang lebih 2 tahun siswa tidak belajar di sekolah. Selama 2 tahun tersebut, siswa hanya melakukan pembelajaran secara daring. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan selama kegiatan PPL siklus kedua ini. Semoga bermanfaat ya.